Sudah dibuka ya kameranya anak-anak? Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Silakan yang bertugas doa pada hari ini memimpin doanya. Siapa yang bertugas berdoa hari ini? Maaf Pak, sebenarnya aku nggak inget, tapi aku aja. Itu Naila udah ngomong Abraham katanya. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan pagi bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau melihat teman-teman mereka presentasi di PAS. Tolong berikan kelancaran pada teman-teman yang presentasi PAS agar dapat presentasi dengan lancar. Dan tolong agar PAS ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sudah Abraham ya? Kedengeran amin ya. Ya, Livia gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalnya yang nggak presentasi mau presentasi, orang tua harus digimin. Harus apa? Orang tua harus digimin ke yang nggak presentasi. Boleh. Ya memang yang apa namanya, yang nggak bertugas presentasi juga nih, anjuran berdasarkan surat ya. Sudah baca suratnya kan kemarin, Livia? Sudah baca surat belum? Ya. Pendampingan orang tua ada ya. Di samping kalian mendampingi kalian PAS. Mama aku sibuk. Kenapa? Mama aku sibuk jadi. Oh ya, nanti mungkin bisa dibaca lagi ya. Pak. Iya ya. Jadi Baik anak-anak, kesepakatan kelas dulu ya pada hari ini. Ya, kesepakatan kelas dulu yang pertama yang harus kalian perhatikan ya. Kalian wajib membuka kamera. Ya. Kemudian ketika nanti ada yang presentasi, apabila anak-anak ada yang ingin bertanya, pertanyaan akan diarahkan di akhir ya. Segala bentuk pertanyaan dan argumennya akan dilaksanakan di akhir ya anak-anak ya. Kemudian apabila anak-anak ada yang mengangkat tangan, segera nanti langsung diturunkan kembali biar tidak mengganggu layar monitornya. Tidak terlihat ada angkat tangan terus ya, seperti itu. Dan ketika anak-anak ingin langsung bertanya ya, apabila sudah ngebet nih ya, ingin bertanya, silakan kalian di Google Chat saja dulu ya, sehingga tidak mengganggu perjalannya presentasi pada hari ini ya. Karena dalam presentasi webinar juga semua ada tata caranya ya, ada etika dalam berkomunikasi ya. Itu yang harus anak-anak tekankan dan anak-anak harus pelajari ya. Seperti itu anak-anak. Baik, untuk waktu dan tempat Bapak persilahkan. Yang pertama adalah Kay ya. Kok Daniel lagi. Silakan Kay untuk memberikan informasinya, memperkenalkan diri. Ya, salam hormat dari Bapak Kay. Oke. Silakan Kay, memperkenalkan diri dulu. Ini Bapak sudah membantu kamu untuk play videonya ya. Silakan Kay. Yo elah, maaf Pak, belum kepencet. Siap. Enggak, saya tadi udah ngomong Pak, cuman nggak kepencet aja. Iya, nggak apa-apa. Yuk. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat, juga teman-teman dan para orang tua murid. Saya Kiai Hamada akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Metodenya, presentasi kamu bagaimana? Jangan lupa, biar semuanya tahu. Presentasi saya akan berbentuk video. Kemudian yang akan dibantukan oleh apa? Yang akan dibantu. Yang akan dibantu oleh Patio dengan menggunakan video yang saya buat. Oke. Baik, terima kasih Kay atas pengantarnya. Bapak mohon izin untuk mempresentasikan video yang sudah Kay buat ya, hasil praktik baik yang sudah Kay buat. Oke. Mohon teman-teman semua, anak-anak semua memperhatikannya ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat, juga para orang tua dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan clipping tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi.
Pada kesempatan kali ini, saya Kei Hamada akan mempresentasikan hasil tugas PAS kolaborasi mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Berikut saya akan presentasikan hasil pekerjaan saya. Lalu saya akan menunjukkan 4 artikel yang 2 diantaranya akan saya bahas. Di sini ada tentang upaya menjaga permainan tradisional di era modern. Lalu di sini ada tentang pengaruh mobil listrik dalam perubahan sosial budaya. Lalu di sini ada tentang pengaruh COVID-19 dalam perubahan sosial budaya. Ini artikel yang akan saya bahas. Lalu yang terakhir adalah perubahan tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Ini juga artikel yang akan saya bahas. Pengaruh COVID-19 dalam perubahan sosial budaya dan globalisasi. COVID-19 adalah virus yang cukup mematikan. Virus ini sudah berada di hampir di seluruh dunia. Virus ini juga sudah memakan banyak korban, bahkan membuat banyak negara menerapkan sistem lockdown, yaitu sistem yang membuat semua orang harus tinggal di rumah, tidak boleh berpergian asal, dikarenakan virus ini menyebar dengan cepat, dan virus ini bisa menular hanya dengan dekat orang yang terkena virus, ataupun menyentuh orang yang terkena virus. Jadi menurut saya, COVID juga virus yang sangat berpengaruh dalam perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan tenaga hewan menjadi tenaga alat. Perubahan ini terjadi dikarenakan alat bisa memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan hewan. Alat juga lebih hemat daripada menggunakan hewan. Tentu saja ini akan berpengaruh pada perubahan sosial budaya dan globalisasi. Lalu tanggapan saya juga bagus untuk para petani yang harus membajak sawah. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ini luar biasa loh, Kei. Ngomongnya lincah banget, Kei. Ya, ngomongnya lincah banget, kemudian udah kayak pembawa berita gitu ya. Iya, suaranya ini ya. Suaranya itu di bagus. luar ekspektasi Bapak loh, Kei. Kamu tuh punya talenta, Kei. Jadi tinggal percaya diri kamu saja ya. Nah, dari awal ini hal awal yang baik, Kei, untuk kamu melangkah ke depannya, belajar berani lagi di semester genap. Nanti Bapak akan banyak presentasi ya. Nah, ya Bu Farida ya. Setuju ya Bu Farida ya? Luar biasa ya. Betul Gimana sekali. Bu Farida? Ini Pendapat Bu Farida? Ibu sampai terpukau mendengar suara Kei. Betul. Kei bagus suaranya. Cocok Iya. jadi pemain. Jadi YouTuber gitu, streamer gitu cocok dia. Enak suaranya. Iya, betul. Ya, kalau Bapak suaranya kan cempreng ya. Dikembangkan bakatnya Kei. Iya. Luar biasa Kei. Maknanya dapat, Kei. Maknanya dapat, apa namanya? Teks tanggapannya kena ya Bu Farida ya. Jadi jelas banget lah. Betul sekali. Sesuai dengan kesepakatan juga kan, 1 paragraf sampai 2 paragraf. Kemudian dan ini dari materi juga sudah sesuai lah dengan perubahan sosial dan globalisasi ya. Paling nanti tinggal penilaiannya. Oke, Kei. Mungkin Kei di akhir kata nih, Kei, bisa sharing, Kei, pesan dan kesannya apa, hal baik, suka dukanya apa, kemudian ada hambatan nggak? Silakan, Kei. Kalau ini Pak, kalau dari hambatan sih nggak terlalu ada, cuman Iya. kayak kekan sama ininya bikinnya tuh agak gimana gitu Pak rasanya tuh, soalnya Susah kayak gitu. ya nggak terlalu susah juga sih Pak, cuman kayak agak males aja gitu Pak. Oh, agak males. Oh Iya, Pak. iya. Nah, nanti yang agak malesnya itu diubah mindsetnya menjadi agak senang ya, menjadi senang. Karena ini sebetulnya teks tanggapan ini sampai nanti kamu SMA dan bahkan kamu di perguruan tinggi akan terus bertemu, Kei. Artinya kamu menganalisis hal-hal baru ya. Dan ini harus kamu ubah mindsetnya menjadi hal yang menyenangkan gitu ya, Kei ya. Gitu. Ya, kalau suka dukanya gimana, Kei? Ada nggak, Kei? Kalau suka dukanya biasa aja sih Pak, kayak ngerjain aja gitu biasa. Ngerjain kayak Nggak biasa, tugas terlalu biasa gitu ya. Iya Pak. Kalau di presentasinya kamu kenapa nih kok pakai menggunakan media video ini, tidak langsung ceritakan ada Karena apa? kalau langsung ngomong tuh kayak gimana Pak, kayak nggak kepikir gitu Pak ngomongnya tuh. Oh. Kalau harus kayak gini dulu gitu loh Pak, baru Oh. bisa gitu loh Pak. Oh, jadi kamu memerlukan waktu untuk berpikir konsep bicaranya apa gitu ya? Iya gitu Pak, iya. Oh, ya. Apa-apa kayak ini hal baru, Kei. Nanti kedepannya kita akan terus berlatih ya, supaya kamu bisa
lebih percaya diri lagi dan lebih berani lagi dalam berargumen ya. Ya silakan Bu Farida, mungkin masih ada informasi yang presentasi ada. Oke, yang sekarang kan beda ya. Sekarang beda. Mantep nih ya. Sudah siap Kayla? Oke. Untuk waktu dan tempat Bapak persilahkan ya. Selamat pagi Pak Tio, Bu Farida, dan Selamat pagi, teman-teman. Nak. Saya Gabriela Anjek Fidelika, kelas 9, absen 16, akan mempresentasikan hasil proyek clipping ujian saya tentang globalisasi dan perubahan sosial. Saya menyusun proyek clipping ini untuk memenuhi penilaian akhir semester mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Di bagian sini ada kata pengantar. Puji Tuhan, saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana yang sudah memberikan berkat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan clipping ini, di mana dalam clipping ini berjudul Globalisasi dan Perubahan Sosial Budaya. Saya menyadari jika clipping ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran dari Bapak Ibu Guru yang bersifat membangun selalu saya harap demi kesempurnaan clipping ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada Sekolah SMP Sudarso Garut yang telah berperan dalam penyusunan clipping ini, mulai dari awal sampai akhir. Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Amin. Proyek clipping artikel yang pertama tentang keterkaitan Pancasila dan globalisasi. Pancasila adalah ideologi dasar negara yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga mempunyai sifat yang fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang terus berkembang. Perkembangan yang terjadi ini tentu mengakibatkan mendunianya suatu hal sampai batas antar negara menjadi tak terlihat, yaitu globalisasi. Jadi perkembangan globalisasi ini dibatasi atau diatur oleh Pancasila, seperti masuknya budaya luar ke Indonesia. Pancasila dibuat untuk mempersatukan agama, budaya, ras, dan lain-lainnya untuk menghindari kekacauan. Seiring berjalannya waktu, Pancasila ini dididik dari generasi ke generasi, sehingga dalam perkembangan globalisasi yang terus maju, Pancasila dapat membatasi hal-hal negatif masuk ke dalam Indonesia. Jadi tanggapan saya mengenai keterkaitan ini adalah kita harus bisa menggunakan baik adanya perkembangan globalisasi, dan kita juga harus bisa mengambil hal-hal positif dari perkembangan globalisasi tersebut. Perkembangan globalisasi memiliki hubungan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila mengatur batasan-batasan negara Indonesia. Pancasila juga membatasi perkembangan globalisasi yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Proyek clipping artikel yang kedua tentang peningkatan mobilitas penduduk Indonesia dan globalisasi. Ada banyak perkembangan yang terjadi di Indonesia, seperti hutan-hutan yang berubah menjadi gedung bertingkat mewah, rawa-rawa kotor yang menjadi jalan yang mulus, dan lain-lainnya. Globalisasi itu tidak hanya melingkup satu aspek, melainkan melingkupi seluruh aspek, baik aspek budaya, ekonomi, politik, sosial, dan aspek lainnya. Dari beberapa aspek tersebut, aspek ekonomi menjadi aspek paling utama yang dapat mempengaruhi aspek lainnya. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat, ada sisi negatifnya seperti peningkatan mobilitas penduduk dengan ekonomi yang dimiliki. Penduduk yang paling padat adalah di Pulau Jawa, yang dimana pusatnya ada di kota Jakarta. Untuk penduduk yang berada di desa, banyak yang berbondong-bondong migrasi ke kota karena membutuhkan pekerjaan, fasilitas, dan sekolah yang lebih baik. Karena itulah mobilitas penduduk di Indonesia tidak merata. Jadi mulai sekarang Indonesia memulai perkembangan ekonomi industri, sarana pendidikan, bisnis di berbagai pulau supaya lebih merata. Tanggapan saya mengenai artikel ini, dengan peningkatan mobilitas penduduk, tadi dilihat dari faktor pemicu terjadinya,
Kita juga bisa berpikir bahwa tentu peristiwa ini akan mengakibatkan sisi positif dan negatifnya. Sisi baik yang didapat dari para pelaku mobilitas penduduk itu naiknya kelas sosial ekonomi mereka dalam jangka lama, sehingga batas kesenjangan antara kelas kota dan desa pun berkurang. Namun hal ini juga dapat mengakibatkan sisi negatif dengan semakin banyaknya pelaku mobilitas penduduk, maka lapangan pekerjaan pun semakin menipis sehingga angka pengangguran di Indonesia meningkat. Selain itu, karena banyaknya para migran pindah ke wilayah besar, terjadi pula persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga terjadi beberapa daerah yang minim penduduk dan ada daerah lain yang lebih berpendudukan. Project clipping artikel yang ketiga tentang peran globalisasi dalam perkembangan transportasi. Transportasi adalah alat yang dapat memudahkan kita dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh salah satunya adalah mobil. Karena adanya dampak globalisasi yang membuat bidang transportasi dan teknologi menjadi maju. Sebelumnya, manusia menggunakan tenaga hewan yang hanya dapat menampung 4-5 orang. Tetapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, ada mobil yang dapat mengangkut puluhan orang. Tapi karena tidak sebandingnya fasilitas jalan dengan jumlah kendaraan umum mobil, maka dibuatlah kendaraan umum lain. Contohnya pesawat, bandara, kereta, kapal, dan lain-lainnya. Tanggapan saya mengenai artikel ini adalah perkembangan teknologi yang maju tidak hanya manusia saja yang dapat diangkut pesawat, ada juga pesawat khusus untuk mengangkut barang. Dengan menggunakan pesawat pun manusia dapat berpindah tempat lebih cepat daripada menggunakan mobil. Manusia dapat berpindah dari satu negara ke negara lainnya dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Dan dengan menggunakan pesawat pun bahkan manusia dapat berpindah ke belahan benua yang lain dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi biaya yang digunakan untuk menaiki pesawat lebih mahal daripada biaya yang digunakan untuk menggunakan mobil. Tapi ini juga dengan perkembangan yang lebih maju begini jadi lebih praktis. Project clipping artikel yang keempat tentang perubahan sosial masyarakat dalam era new normal. Masa pandemi COVID-19 adalah masa di mana setiap orang harus selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia, khususnya Indonesia, sedang mengalami proses sosial menuju era new normal. Era new normal ini sendiri merupakan pola perubahan perilaku masyarakat untuk dapat menjalankan semua kegiatannya dengan normal kembali, tetapi dengan mengedepankan aspek protokol kesehatan. Contohnya memakai masker, cuci tangan selalu, dan jaga jarak. Untuk melakukan penerapan new normal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan masyarakat untuk saling mengingatkan dan mulai dibiasakan sedini mungkin. Dalam era baru, perubahan sosial sistem pendidikan dan sistem kerja juga mengalami perbedaan dengan fisik pembelajaran jarak jauh dan kegiatan WFH. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan sosial yang tidak terduga oleh masyarakat. Tetapi karena kegiatan ini, kita dapat mengurangi proses penyebaran virus COVID dan mengurangi terjadinya kerumunan sehingga wabah virus COVID-19 dapat terkendali. Jadi tanggapan saya adalah dengan masyarakat yang harus mampu belajar beradaptasi dengan kebiasaan baru saat pandemi ini, karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan semua kehidupan masyarakat menjadi berubah. Tidak seperti kondisi sebelumnya yang berjalan baik-baik saja, adaptasi kebiasaan baru ini sangat memberikan banyak pelajaran bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, kita dituntut untuk menjadi manusia yang mencintai kebersihan diri kita sendiri. Di sisi lain, kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dan saling mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Kesimpulan yang saya dapat dari Project Clipping ini, setelah menganalisis tentang globalisasi dan perubahan sosial budaya dalam berbagai bidang dan artikel, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi dan perubahan sosial budaya merupakan aspek penting dalam mempengaruhi kehidupan. Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi, dari jaringan telegram dan telepon yang menghubungi berbagai kota antar negara, sampai teknologi internet yang diakses menggunakan komputer. Tapi tentu saja ada dampak positif dan negatifnya. Contoh, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Perubahan budaya adalah perubahan yang merubah segala unsur-unsur budayanya seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan segala kebiasaan manusia yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Sedangkan aspek-aspek perubahan sosial adalah perubahan struktur dan sistem sosial yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi perubahan sosial, diantaranya demokratisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Luar biasa, bagus sekali Keila presentasinya. Detail banget ya, dipersiapkan Bu Farida ya. Detail banget, Betul. analisis banget, dan itu memang bahasa kamu. Ya, walaupun Bapak nggak tahu bahasa, tapi tahu bahasa kamu ya. Gimana Farida dari segi bahasa dulu nih? Ya. Presentasi yang sangat luar biasa Pak Tio dan juga Keila ya, itu kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi pandangan kamu, menjadi tanggapan kamu terhadap situasi yang sedang terjadi saat ini ya. Betul. Dan cara penyampaiannya itu sangat jelas, dapat dipahami ya. Iya. Dan itu luar biasa Keila. Iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Iya, tadi kalau dari segi materi IPS sudah sangat sesuai ya, membahas tentang transportasinya, globalisasi, ada mobilitas sosialnya juga ya. Bahwasanya dalam transportasi itu kan terjadi perubahan ya, dari yang tradisional sampai yang ke modern. Kemudian ada pesannya juga ya tadi ya, sudah sangat baik sekali. Keila nanti SMA-nya mau jurusan apa? Mungkin IPS belum tahu Pak. IPS mungkin ya, udah ada kemungkinan nih Bu Farida anak IPS. Sudah terlihat ya anak IPS nih, calon anak komunikasi ini. Iya, anak-anak IPS biasanya harus bisa seperti ini ya, menganalisis sosial dan sebagainya. Gitu, luar biasa ya Keila ya. Oke. Bisa sharing nggak Kira, ada suka dan duka, mungkin hambatannya, kemudian hal baik apa yang bisa kamu dapatkan sih? Hambatannya susah ya, butuh waktu lama ya untuk berpikirnya ya. Berapa hari kamu ngerjain ini Keila? Kalau clippingnya sehari, tapi buat nyiapin presentasinya kemarin sampai 6 jam. 6 jam, luar biasa ya. Tapi 6 jam terbayar lunas ya. Keila, 6 jam itu membuat presentasi kamu, penampilan kamu sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa lagi, saya keinget ini Bu Farida, Keila ini waktu saya keluar dari kelas 7 mengajar, langsung menghampiri saya, Pak saya mau yang presentasi IPS dan Bahasa Indonesia dong. Dia langsung volunteer gitu, luar biasa juga. Jadi dia memang sudah siap gitu ya, sudah tertarik sudah ketemu lah passionnya ya di IPS gitu. Ya udah Keila, nanti tetap ditekunkan semangat ya. Bapak pasti berdoa yang terbaik untuk Keila ke depannya dan anak-anak semua ya. Jangan sampai salah pilih jurusan, itu yang terpenting ya. Analisis kalian tuh harus ada di mana gitu. Oke, luar biasa, bagus. Dan yang terakhir nih ya Bu Farida ya, betul ya, yang terakhir ya. Yang terakhir mungkin nanti kalau ada lagi boleh, kalau ada yang mau sharing lagi boleh, silakan. Keila, mungkin satu orang ya nanti kesempatan.
Iya, selanjutnya Naila ya. Silakan Naila. Silakan Naila. Sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Pagi. Saya Naila Rebecca Nenggolan ingin mempresentasikan hasil clipping digital dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPS. Kata pengantarnya, puji serta syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Clipping digital ini dapat disusun dengan tujuan agar dapat memenuhi penilaian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Clipping digital ini dirancang diharapkan dapat membantu saya dan siswa lainnya dalam mengembangkan kompetensi berbahasa Indonesia dan pemahaman materi tentang perubahan sosial budaya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur clipping saya terdiri dari 4 menanggapi teks bergambar dan juga 2 menanggapi artikel. Jadi totalnya di sini ada 6 teks tanggapan. Di sini saya hanya akan membahas 2 teks tanggapan dalam menanggapi gambar dan 2 teks menanggapi artikel. Terlihat pendapat saya mengenai gambar di samping menjelaskan tentang perubahan yang terjadi di bidang pertanian, di mana merupakan perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Gambar perubahan pada bidang pertanian ini menunjukkan perubahan sosial lambat atau evolusi karena perpindahan dari tenaga kerbau menjadi tenaga mesin memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, perubahan sosial pada masyarakat tradisional dikategorikan dalam perubahan lambat karena sulitnya menerima perkembangan ilmu pengetahuan atas dasar ajaran nenek moyang. Kita lanjutkan ke teks tanggapan yang kedua. Pendapat saya mengenai gambar 1.3 adalah bahwa gambar tersebut menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi yang terjadi dari zaman ke zaman. Transportasi merupakan hal yang penting saat kita akan berpergian jauh maupun dekat. Mesin. Menurut saya juga perkembangan transportasi ini termasuk ke dalam perubahan sosial cepat atau revolusi di mana perubahan transportasi ini terjadi secara besar-besaran dalam lingkup dunia. Di sini saya tidak akan membahas teks tanggapan ini, kita akan lanjut ke artikelnya. Menanggapi gambar permasalahan perubahan sosial budaya. Perubahan pola kerja, globalisasi juga membawa perubahan atau pengaruh yang dalam pada aspek ekonomi dan dunia kerja, seperti adanya pola perdagangan internasional yang berbasis pada pengetahuan, sehingga pekerja yang dicari hanya mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, di mana berarti bahwa memiliki keterampilan saja tidak cukup. Hal ini memicu permasalahan sosial budaya seperti meningkatnya nilai pengangguran karena tidak dapat memenuhi standar kerja internasional. Keadaannya banyaknya pengangguran seperti apa yang terjadi di Indonesia, juga rentang meningkatnya tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu negara. Berikut artikel yang kedua. Isi artikelnya yang berjudul Dampak Penemuan Pesawat Terbang Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Bidang Ekonomi. Apakah penemuan dalam bidang pesawat terbang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Tentu saja penemuan pesawat terbang menimbulkan banyak dampak bagi seluruh warga dunia, termasuk kehidupan sosial budaya di bidang ekonomi. Penemuan pesawat terbang mempermudah masyarakat
untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang lebih singkat. Dalam bidang ekonomi, penemuan pesawat terbang menghasilkan banyak lapangan pekerjaan yang dapat dikerjakan manusia, seperti pilot, pramugari, staf bandara, penjual tiket, dan masih banyak lagi. Tanggapan saya terhadap artikel tadi, bahwa penemuan pesawat termasuk ke dalam perubahan sosial budaya cepat atau disebut dengan revolusi, di mana perkembangan alat transportasi berkembang pesat dan semakin maju. Seiring berkembangnya zaman, alat transportasi makin mempermudah manusia untuk berpindah. Selain adanya revolusi, pembuatan pesawat juga menimbulkan pembukaan lapangan kerja, seperti pekerjaan menjadi pilot, pramugari, staf pesawat, dan lainnya. Pembuatan pesawat memiliki dampak positif terhadap perubahan sosial budaya di bidang ekonomi karena dapat meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembuatan clipping digital ini adalah bahwa perubahan sosial budaya akan terus terjadi selama umat manusia masih ada. Dan juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menanggapi sesuatu hal. Oleh karena itu, kita harus belajar cara menanggapi dengan baik dan sopan santun. Perasaan saya saat mengerjakan clipping digital ini adalah saya merasa senang karena dapat mencurahkan seluruh ide saya dalam pembuatan clipping digital ini, walaupun saya mengalami beberapa kesulitan. Ini merupakan daftar pusaka di mana saya mengambil referensi untuk menciptakan clipping digital ini dari beberapa artikel dan buku yang saya punya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Iya, tepuk tangan. Benar-benar ya, Pak Tia ya. Ya, Anak-anak itu bikin takjub. Dan setelah ini Luar sudah ada biasa, yang ini, hebat Farida, sekali. nih, sudah ada yang pengen presentasi lagi nih. Abraham WA saya, Pak, saya mau presentasi. Oh, ya? Oh, silakan Abraham, ya sudah berani. Oke, ya. Ya, Naila dari awal memang sudah sharing Bu Farida ya dengan ya gimana Livia? Ini tuh tambahannya presentasinya itu boleh berapa sih? Gimana? Oh, tambahannya presentasi. Ya, karena ini kan masih waktunya kan masih ada 8. Ini kan waktunya masih ini kan jam 8.49 ya. Kan kita sampai jam 10 ya. Mungkin 3 orang ya. Boleh Patio. lah Bu Farida, 3 orang saja ya. Tadi sudah. Soalnya aku mau nyoba kalau Boleh, silakan. Bagus Wah, ya. ini juga Ada Ferdi Abraham, menghasilkan tangan. Livia, satu lagi sama Ferni ya. Ferni mau nyoba? Silakan Ferni. Ferni mau? boleh, Pak. Boleh, udah ya. 3. Ya. Mungkin Kayaknya mereka tertarik kita semuanya mereview. pengen ya, Ufaida ya, luar biasa. Iya. Antusias Setelah sekali. melihat teman-temannya ini presentasi, jadi mereka Terpancing. ingin menunjukkan juga Menunjukkan karya mereka. juga Itu suatu karya hal yang mereka, sangat luar betul. biasa ya. Bukan mau menunjukkan, mau Ya. nyoba doang. Oh, nyoba, iya mencoba dan menunjukkan sama. Komunikasi Ya, aku itu sama. kurang lancar, jadi Maknanya aku sama, lagi ya. itu komunikasi Ya aku. Naila, bagus ya Naila ya, sudah kreatif. Kemudian mencoba menggunakan metode yang berbeda ya, itu kan seperti buku itu ya, baca luar biasa ya, kreatifnya sudah ada, Iya. dipertahankan. Aku ngerjainnya cuma di Word doang, nggak dihias, nggak diapain. Sebentar Livia, sebentar. Livia sebentar ya. silakan, Bu Ibu Farida. dengan Patio sedang review dulu penampilan Naila ya. Ya silakan Nanti Ibu ada Farida gilirannya sekarang. kamu berbicara. Ya. Dari Ibu memang Naila, aduh kamu sangat luar biasa hebat ya Naila, presentasinya bagus sekali dan benar-benar ya Naila yang
biasanya pendiam, tapi ketika mempresentasikan itu menjadi sangat luar biasa. Ibu benar-benar kagum takjub ya Naila. Biasanya Naila kalau di kelas itu kan diam, tetapi ketika mempresentasikan ini sangat luar biasa ya Naila. Jadi harapan dari Ibu, apa yang sudah kamu miliki, potensi kamu itu sudah bagus, kamu tingkatkan, kamu kembangkan, dan satu kata dari Ibu, kamu luar biasa Naila. Tepuk tangan sekali lagi untuk Naila anak-anak ya. Ya begitu Pak Tio, review dari saya untuk penampilan Naila. Apakah selanjutnya kita akan memberi kesempatan pada teman-teman yang lain, atau mungkin Pak Tio akan memberikan tanggapan lagi terhadap tampilan Naila ya? Ya, Silakan, sudah cukup Bu Farida. Kemarin sudah sharing juga sama Naila ya kemarin sebelum PAS, dan sudah saya kasih masukan juga. Dan Naila sudah mengerti. Oke, pesan Bapak hanya pertahankan dan lebih meningkatkan saja kreativitasnya. Jangan malah nanti di tengah jalan turun semangatnya ya, tetap semangat. Karena semangatlah yang menuju kita kesuksesan ya, menuju kesuksesan dan menuju keberhasilan. Hanya itu. Kalau kita tidak semangat, kita artinya ya udah gini-gini aja ya, stuck aja. Nanti kita ya seperti ini, tidak ada pengembangan diri anak-anak. Oke, silakan Abraham untuk waktu tempat. Bapak persilakan Abraham. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Abraham. Teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek PASB Indo. Silahkan. Apakah sudah ada? Sudah Abraham. Sudah Oke. ada Bang. Jadi ini clipping puji serta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat mengerjakan proyek penilaian akhir semester untuk bidang studi ilmu pengetahuan sosial IPS dan bahasa Indonesia. Proyek ini dibuat dalam bentuk clipping yang diberi judul globalisasi. Dalam penyusunan kelompok ini, dalam penyusunan laporan ini, saya pribadi menyadari bahwa clipping ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, saya berusaha untuk mengerjakan dengan semaksimal mungkin dan dengan penuh semangat. Saya selaku pembuat sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu guru. Akhir kata, besar harapan saya clipping ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua agar dapat memahami globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi di artikel pertama saya membahas tentang Jokowi menyebut untuk ganti PNS ke robot. Dan di artikel yang kedua itu tentang Jokowi ingin Republik Indonesia menjadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Dan pada artikel yang ketiga Jokowi sebut masyarakat harus tingkatkan keterampilan di era globalisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir itu tentang Alif Bata, supir forklift yang sangat-sangat jago main gitar dan sampai diakui oleh seluruh dunia. Tanggapan saya tentang artikel 1 yaitu mengganti PNS dengan robot adalah saya setuju dengan keputusan Pak Jokowi tentang menggantikan tenaga kerja PNS dengan robot karena dapat lebih mempercepat kinerja birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik. Selama ini birokrasi berjalan sangat lama, bahkan prosesnya bisa memakan waktu hingga tahunan. Tak jarang kita dengar betapa banyaknya masyarakat yang mengeluh karena proses pembuatan kartu keluarga atau perusahaan asing yang mengeluh karena lambatnya proses pengurusan izin usaha. Penggantian PNS dengan robot ini tentunya dapat mengurangi PNS yang malas, karena selama ini banyak PNS yang hanya memakan gaji buta. Saya sangat bersyukur dengan Pak Jokowi yang menyadari perkembangan zaman ini sudah semakin cepat dan pemerintah harus bisa mengikuti bahkan mengimbangi khususnya dalam hal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang pelayanan publik. Penerapan AI dalam pelayanan publik tentunya akan sangat mempercepat proses pengerjaan. Tidak lagi bertele-tele. Saya yakin dengan penggantian PNS menjadi robot,
globalisasi dalam bidang teknologi di Indonesia akan menjadi semakin maju dan bahkan bisa menyaingi negara lain yang memang sudah menggantikan manusia dengan robot. Seperti di Jepang, pelayanan di restoran sudah digantikan dengan robot, dan sudah banyak pula negara-negara yang menggantikan beberapa pekerjaan dengan robot. Pada artikel kedua, yaitu Republik Indonesia ingin menjadi raja baterai dan ingin membuat mobil listrik. Tanggapan saya itu sejak mobil Tesla diluncurkan, negara-negara di dunia mulai berbondong-bondong membuat mobil listrik. Dan pastinya bahan baku nikel yang ada di Indonesia ini akan semakin dibutuhkan. Kita patut bersyukur karena Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut saya, langkah Pak Jokowi sangat tepat karena mengajak kita untuk tidak berpuas diri menjadi tambang nikel saja, tetapi sumber daya alam kita tetapi mulai membuat baterai lithium dan mobil listrik. Selama berpuluh-puluh tahun, sumber daya alam kita terus dieksploitasi oleh negara lain, yaitu tambang Freeport, kopi, nikel, dan masih banyak lagi. Dan uangnya masuk ke kantong para pejabat yang korup. Jika terus-menerus seperti itu, nikel di Indonesia akan habis dan negara kita tidak akan menjadi negara yang maju. Pak Jokowi menyadari betapa pentingnya untuk mulai meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia agar kita mampu berdikari. Pak Jokowi memberhentikan ekspor nikel ke negara lain mulai menggunakan nikel untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan. Saya puas dengan kinerja Pak Jokowi saat mengatakan Indonesia tak boleh hanya memanfaatkan sumber daya yang melimpah, tetapi juga mesti menambah nilai kerja melalui pengembangan industri hilir. Karena apa yang Pak Jokowi ucapkan tidak hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan juga. Bahkan ketika seluruh negara mengancam, menggugat, bahkan sampai ada kejadian All England dan Thomas Cup yang tidak mengenakan, beliau tidak gentar dan siap menghadapi demi kepentingan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia dapat segera meluncurkan mobil listrik yang berskala internasional. Pada artikel ketiga tentang kita tuh harus meningkatkan keterampilan dan skill. Saya setuju dengan Pak Jokowi karena di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi seperti robot atau komputer. Itulah sebabnya kita harus meningkatkan skill dan keterampilan, khususnya pada era globalisasi yang penuh kompetisi ini. Bersyukur sekali ya, saat ini Indonesia memiliki seorang presiden yang begitu peduli dan mencintai rakyatnya. Beliau berupaya keras agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mengembangkan keahlian yang dimiliki dengan cara menyediakan program kartu prakerja serta ratusan lembaga pelatihan agar setiap kita tidak menjadi pengangguran. Semuanya sudah beliau siapkan agar masyarakat Indonesia dapat memilih minat atau talenta yang mereka miliki untuk mengikuti pelatihan secara online. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia mulai mengikuti program kartu prakerja dari Pak Presiden supaya kita tidak ketinggalan. Karena di zaman ini informasi dan perubahan akan sangat cepat. Selain itu, kita juga harus mau belajar dan mengasah skill kita. Dan pada artikel yang keempat atau artikel yang terakhir tentang Alif Bata. Masih tentang keahlian dan globalisasi, di artikel keempat ini ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu digitalisasi dan globalisasi yang erat kaitannya dengan keahlian. Tak dapat dipungkiri saat ini. Media sosial seperti Instagram, Twitter, Fintech, maupun YouTube berkembang sangat pesat. Bukan saja menjadi lifestyle, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama. Misalnya, Raffi Ahmad, seorang artis yang baru berusia 34 tahun ini, merupakan salah satu artis terkaya di Indonesia karena subscriber YouTube-nya mencapai 22,4 juta. Berbeda dengan Raffi Ahmad yang memang sudah dikenal sebagai seorang artis papan atas, Alif Bata adalah seorang biasa yang tidak pernah tampil di televisi maupun media massa. Ia adalah supir forklift di daerah Cakung yang memiliki hobi bermain gitar. Ketika ia upload video bermain gitarnya ke YouTube, langsung viral
dan dalam sekejap namanya dikenal oleh masyarakat. Bagi dia merupakan kekacauan di hebat banget. Ia dinobatkan sebagai salah satu pemain gitar fingerstyle terbaik di dunia. Berkat globalisasi, Alipata dikenal oleh seluruh dunia, bukan hanya di dalam negeri, namun juga para pemusik-pemusik di negara lain. Padahal ia tidak pernah mengikuti kompetisi nasional atau internasional. Banyak pemusik dunia yang terkagum-kagum, bahkan secara rutin menonton YouTube Alipata, sekaligus membuat video reaksi. Yang lebih mengagumkan, sejak mereka rutin menayangkan video reaksi terhadap Alipata, subscriber mereka justru langsung melonjak hingga jutaan. Karena pesatnya perkembangan informasi teknologi di era globalisasi ini, seorang Alipata bisa dikenal bahkan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional. Seluruh mata tertuju pada keahlian yang dimiliki oleh Alipata. Kesimpulannya adalah kita memang harus siap menghadapi globalisasi, karena globalisasi sudah begitu nyata di depan mata kita, bahkan sudah hidup bersama dengan kita. Hanya dalam hitungan menit, kabar tentang apa yang terjadi di negara lain bisa langsung tersebar. Misalnya, Pangeran Charles, aktor Tom Hanks, atau penyanyi Ed Sheeran terkena infeksi COVID-19. Dalam sekejap, berita tersebut langsung diketahui oleh masyarakat dunia. Saya harap kita semua walau ada di kota Garut bisa melakukan sesuatu yang hebat di era globalisasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa Abraham. Ini Abraham udah layaknya politisi junior ini. Bapak memperhatikan calon politisi terus. Wah, ini dia sudah ada bakat nih Bu Farida ya, arahnya. Ini Pak Tia, ini calon komentator ini. Iya, komentator ini. Dan tanggapannya bagus sekali bagus. dalam menanggapi. Analisis sosialnya bagus Bu Farida. Iya bagus, ya, jadi mungkin, bisa jadi pengamat politik kamu. Ya mungkin Abraham bisa berkolaborasi ya, Abraham dengan orang tua atau dengan ada kolaborasi nggak Abraham? Iya Pak, sama Mama Pak. Oh iya betul ya, jadi itu Abraham ya, kolaborasi yang sangat luar biasa yang dapat dijalankan dengan orang tua. Artinya Abraham juga paham kan akhirnya berita-berita yang sedang dibahas di Indonesia ini yang arahnya ke bidang globalisasi ya, ke arah globalisasi ya. Dari artikel yang pertama sampai keempat ya Bapak sudah membaca dan sudah melihat juga di media cetak maupun media YouTube ya tentang wacana Pak Presiden mengganti PNS menggunakan robot ya. Nah itu viral ya, dan para PNS yang mohon maaf kinerjanya mungkin kurang maksimal ya, yang tadi Abraham sudah bilang bahwasanya di situ ada kelemahan dalam birokrasi ya. Abraham tahu nggak birokrasi itu apa? Itu kalau kayak minta persetujuan gitu kan Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita melayangkan izin, melayangkan suatu persetujuan terhadap suatu proyek ya, dan apapun itu yang terkait dengan perizinan, nah itu suatu hal yang terkait dengan birokrasi. Nah, tapi itu masih pro dan kontra ya Abraham ya, karena nggak semuanya sih kalau Bapak dapat digantikan robot, karena tetap manusia mempunyai hati dan nurani ya. Nah paling yang setuju diganti robot mungkin yang PNS yang kinerjanya kurang maksimal ya, kayaknya yang suka korupsi, yang suka lambat itu bisa diwacanakan ya. Itu terkait dengan globalisasi ya Abraham ya, dan perkembangan zaman, dan juga itu yang Indonesia di wacana membuat pabrik baterai. Nah itu kita kalah tender Abraham.
Jadi kalah tender ya. Jadi yang berhasil Tesla itu tertariknya malah di India. Awalnya memang tertarik di Indonesia. Udah dikonfirmasi sama Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Tetapi ada hal yang dari perusahaan Tesla itu tidak berkenan gitu ya. Akhirnya Tesla memilih India sebagai sebagai negara produsen baterai. Kalau misalkan itu jadi di Indonesia, Abraham, wah itu ribuan pekerja baru ya Bu Farida ya. Dan itu wacananya ada di Purwakarta, kalau nggak Karawang, pabriknya itu didirikan. Nah itulah. Dan kita juga, Abraham, tahu nggak Indonesia digugat oleh siapa terkait dengan nikel? Indonesia digugat oleh organisasi apa? Indonesia digugat loh oleh organisasi luar negeri. Siapa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Uni Eropa, Pak. Ya betul, Indonesia digugat oleh Uni Eropa dan sudah dilayangkan masuk ke organisasi PBB WTO. Karena Indonesia nggak mau ngirim lagi ke nikel ke luar negeri, pengennya dikembangkan di Indonesia. Ya karena yaitu sayang dong kalau misalkan terus diekspor, Indonesia akan tergerus barang tambangnya, tapi kita nggak dapat apa-apa, persentasenya kurang gitu. Nah makanya Jokowi menantang, saya nggak mau ngekspor, tapi coba kalian negara maju dirikan pabrik di Indonesia, berani nggak? Nah kalau itu terjadi, Abraham, nah nanti lapangan pekerjaan akan banyak ya. Tadi bener ya Abraham ya, Pak Jokowi sangat luar biasa ya. Kita doakan saja di sisa akhir periode ini Pak Jokowi selalu sehat dan intinya negara Indonesia sejahtera ya Bu Farida ya. Waduh, sedikit sharing nih Farida, kalau udah berbicara tentang sosial dan hal-hal baru itu udah enggak, sudah terlewat. Patio ahlinya. Ya, karena saya membaca sih, karena anak-anak sekali lagi ya, kalau kita membaca ya Bu Farida ya, kalau kita asik senang literasi, wawasan kita akan bertambah. Pastinya kita ketika ditanya oleh orang tua atau saudara, kita tahu maknanya. Setuju Farida, literasi gimana Farida nih? Pendapat Farida? Setuju sekali, makanya kenapa SMP Yosudarso menggalakkan literasi ya, tujuannya seperti itu anak-anak. Betul. Jadi goal akhirnya diharapkan wawasan kalian itu dapat berkembang, tidak hanya didapatkan dari proses belajar mengajar di sekolah saja, tetapi wawasan kalian itu bisa kalian dapatkan dari berbagai macam sumber, begitu ya. Contohnya ini Ibu benar-benar tadi mendengarkan Abraham mempresentasikan, rasanya seperti mendengarkan seorang pengamat politik atau pengamat sosial gitu ya, yang sedang menanggapi keadaan dan situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini ya. Abraham, kamu hebat dan luar biasa. Tolong itu lebih ditingkatkan kembali ya. Oke, yang sudah baiknya kamu pertahankan dan terus tingkatkan ya. Selamat Abraham. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, Silakan. Selanjutnya Livia nih, silakan Livia, untuk waktu dan tempat Bapak persilakan. Ya Pak, sebenarnya aku jadi sedikit ragu dikit lah, tapi oh aku ya udah, coba lah. ragu. Sebenarnya aku coba sih. Oh, kalau ragu ya udah nanti aja. Ini Nanti. Oh, gimana? Ini aku bakal cobain gitu. Cobain ya, silahkan. Ya, Livia mungkin bisa satu artikel atau dua artikel ya, karena Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Livia. Dan selamat pagi para orang tua sekalian yang ada di sini. Nama saya Margarita Livia dari kelas 9 absen 23 akan mempresentasikan clipping perubahan sosial budaya atau globalisasi dengan tujuan untuk PAS IPS. Puji Tuhan, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana yang sudah memberikan berkat dan serta karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan clipping ini dan mempresentasikannya, di mana clipping ini berjudul perubahan sosial budaya atau globalisasi. Saya menyadari jika clipping ini masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karenanya, kritik dan saran dari ibu bapak guru yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan clipping ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada SMP Yosudarso Garut yang telah berperan dalam penyusunan clipping ini waktu di sekolah pertama kali dibuat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Amin. Di sini pertama-tama proyek clippingnya ada yang berupa tanggapan terhadap gambar. Di sini ada beberapa gambar dalam satu gambar ini. Yang pertama itu perubahan gitu dari alat pertanian dari yang tadinya menggunakan hewan menjadi menggunakan mesin. Ini perubahan sosial budaya dalam teknologi pertanian itu sangat membantu petani dalam pertanian. Tenaga petani tidak perlu dikeluarkan banyak karena sudah terbantu oleh alat dan mesin yang ada. Di sini gambar yang selanjutnya ada HP gitu, dimana ini adalah alat komunikasi dan dapat digunakan mencari informasi juga HP yang zaman sekarang. Tapi ada dampak negatifnya juga. HP itu bisa membuat malas dan membuat kecanduan gitu. Terus di sini ada laptop atau komputer gitu kan, dulu ada mesin tip. Di sini mengetik dengan laptop atau komputer itu lebih mudah, bisa digunakan untuk mencari informasi juga. Dulu itu mengirim uang itu harus sama surat, harus lewat kantor pos. Sekarang itu mengirim uang bisa lewat ATM dan surat itu bisa dikirim lewat HP, lewat WA. Penjualan dan pembelian barang pun menjadi lebih mudah. Kita bisa membeli menggunakan online shop dan menjual barang juga di online shop. Kesimpulannya, perkembangan teknologi mempermudah kehidupan manusia. Ya, tapi bergantung pada kita. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Di sini berita satunya ada perubahan sosial budaya masyarakat akibat pandemi COVID-19. Tes tanggapan berita yang ke-1 itu pandemi COVID-19 itu menyebabkan berubahnya nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada pola pikir serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak berkerumunan, menjaga jarak, dan menghindari sentuhan fisik secara langsung. Di sini itu hubungan sosial kita itu seperti makin lama itu makin jauh gara-gara kita harus menjaga jarak gitu dan menghindari sentuhan fisik. Menurut aku supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai, kita harus menaati protokol kesehatan dan hati-hati agar dalam bertindak agar pandemi berakhir. Tapi bukan berarti tidak peduli pada orang lain. Sebenarnya sih kita juga harus ada sedikit bantuan gitu pada orang lain, soalnya di sini ada masalah ekonomi gitu dan kita harus beradaptasi sampai nanti COVID-19 itu kelar, kita baru boleh kumpul-kumpul lagi. Tes tanggapan berita 2 yaitu teknologi mengakibatkan peralihan budaya dari permainan tradisional ke permainan modern. Sekarang itu banyak anak itu lebih mentingin HP daripada main keluar. Lagi pula ini gara-gara pandemi itu lebih baik memang di rumah aja. Tapi permainan tradisional itu harus tetap diingat dan tidak boleh dilupakan. Kita bisa memainkan permainan tradisional setelah selesai COVID-19 nanti, waktu tidak ada pandemi lagi. Karena sebenarnya permainan tradisional ini lebih sehat daripada main HP di rumah aja.
Tapi kalau selama pandemi COVID-19 ini kuasa mendingan olahraga di rumah aja daripada main HP terus. Setidaknya dilakuin seminggu sekali lah. Ini di tes tanggapan berita 3 ini tentang proyek LLT dan MLT jadi prioritas pemerintahan Provinsi DKI di JIF 2021. Light Rail LLT ini Light Rail Transit dan MLT itu Massive Rapid Transit. Di sini transformasi itu semakin lama itu semakin maju dan mempermudah bepergian gitu sehingga menjadi lebih cepat. Begitu juga dengan pengantaran barang juga menjadi lebih cepat dengan adanya transformasi transportasi. Dengan kemajuan ini itu nanti bisa mengurangi penggunaan SDA gitu. Kan kereta api dulu menggunakan batu bara, sekarang sudah tidak gunain batu bara lagi. Jadi mungkin bisa bertahan lebih lama dikit lah sebelum habis. Banyak banget kegunaan perkembangan transportasi ini dan mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Harapan aku itu semoga transportasi itu nanti tidak membuat pencemaran udara lagi, karena bisa aja kan itu bebas dari pencemaran udara, tidak gunain SDA lagi, karena nanti mungkin panel surya bisa digunain buat mobil gitu atau pesawat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ketidaklancaran saya dalam menyampaikan tes tanggapan ini dan clipping ini. Iya, terima kasih Livia. Luar biasa, Livia. Hebat sekali Livia presentasinya. Kalau Livia ini mengangkat permainan tradisional Bu Farida dan dampak gadget ya, kayaknya ya Livia ya. Nah, jadi ini jadi semangat kita bersama bahwasanya memang betul anak-anak jangan melupakan yang tradisional walaupun kita diterjang oleh arus globalisasi. Anak-anak nanti kita akan bersama-sama mengetahui ya apa sih tradisional itu, permainan apa saja, dan kiranya bisa nggak dipermainkan dalam pembelajaran gitu ya, seperti itu. Sebenarnya Pak, itu pengalaman aku juga ini. HP itu buat aku makin lama kayak makin mau main HP terus rasanya gitu. Oh iya, pengalaman kamu ya Livia ya. Oke, bagus Livia, mantap, luar biasa. Oke, selanjutnya langsung saja ya Farida, takut anak-anak terlalu lama juga nih. Ke Ferni ya, silakan Ferni. Ya. Halo, selamat pagi Pak Tio. Halo Ferni. Pagi Bu Farida. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil clipping PAS, IPS dan bahasa Indonesia saya. Tapi saya hanya akan membahas satu artikel saja karena waktunya tidak cukup. Saya izin mempresentasikan ya. Iya. Saya akan membahas tentang artikel Erupsi Gunung Semeru, Sri Mulyani siagakan anggaran bencana. Teks tanggapan dari saya, belakangan ini sepertinya kata bencana sudah begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial, karena dapat mengubah lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Karena terjadi di luar kehendak manusia, maka bencana alam masuk ke dalam faktor eksternal. Berdasarkan waktunya, bencana alam termasuk perubahan sosial budaya kategori cepat. Menurut saya,
alam harus ditanggapi dengan bijak. Harus saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah seperti berita ini. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Ferni, singkat, padat dan jelas ya Ferni ya. Ferni menanggapi tentang bencana ya Ferni ya. Betul sekali ya. Anak-anak tahu nggak sekarang Indonesia sedang mengalami bencana apa ya? Siapa yang tahu? Bapak akan berikan poin. Meletusnya erupsi Gunung Semeru, Pak. Erupsi Gunung Semeru itu ada di kabupaten mana? Dari kabupaten mana ya, Len? Di Lumajang, Pak, Jawa Timur. Iya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tahu nggak sejarah Semeru itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menceritakan sejarah Semeru itu bagaimana? Ada yang tahu tidak? Ayo, ada yang tahu? Kok nge-lag ya? Sepertinya nge-freeze ya, Pak Tio ya? Nge-freeze, iya nge-freeze. Iya, betul. Ada yang tahu nggak anak-anak sejarah Semeru bagaimana? Semeru sejauh ini sudah membuat korban jiwa kurang lebih 15-an ya yang baru teridentifikasi ya, dan bahkan masih kemungkinan masih ada yang lagi dalam pengungsian mereka. Kalau nggak salah dari berita kemarin katanya abu gunung Semeru gitu, ada abunya gitu pada ketimpa abu atau apa, ada yang jadi masalah abu. Kalian kan tahu ya karakteristik gunung di Indonesia itu kan ada bermacam-macam ya, mereka tidak sama. Dan kenapa bisa terjadi gunung itu kalau secara ilmiah itu karena ada faktor geografis dan geologinya. Jadi dulu kan waktu kita mungkin belum ada, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan di situ ada teori namanya teori Pangea ya, Pangea dan satu lagi tuh ya, pokoknya teori Pangea tentang teori terjadinya benua. Itu dulu teh kan, hanya ada satu benua doang katanya, benua ya, Pangea. Jadi sekarang karena kan bumi terus berputar dan terjadi pergerakan terus dari ribuan tahun, miliaran dan bahkan jutaan tahun yang lalu ya. Jadinya akhirnya terbentuk yang seperti sekarang ini gitu. Dan gunung juga terbentuk dari aktivitas lempeng. Kalau itu secara ilmiahnya, tapi juga ada cerita sejarahnya ya dari karangan Empu. Siapa itu ya yang dari kerajaan lempeng itu katanya bertabrakan gitu, itu teh lama-lama gitu ngebentuk bentuk gunung bukan sih katanya? Iya, bertabrakan terus menjadi gunung gitu kan ya. Jadi bencana ini memang tidak bisa kita hindarkan. Nah, tugas kita apa? Menjaga alam, anak-anak. Menjaganya bagaimana? Ya membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian tidak menebang pohon ya, supaya air yang turun dari atas membanjiri gunung itu masuk ke tanah, tanah itu tidak terbawa air turun ke bawah. Nah, yang sudah-sudah kan seperti itu. Jadi tugas kita menjaga alam supaya tidak terjadi bencana ya, seperti itu ya. Anak-anak sudah selesai ya, Bu Farida. Mungkin ada tambahan, Farida? Ya, hanya sedikit saja, Pak Tio. Tadi Ferdi memang hanya satu ya, dan itu Ferdi apa yang kamu sampaikan itu sangat luar biasa. Nanti terus ditingkatkan dan dikembangkan ya. Dan secara keseluruhan ini memang hari yang sangat luar biasa, hebat ya Pak Tio. 9.10 ya kita ya. 9.25 anak-anak masih semangat. Betul. Ya. Luar biasa ini. Iya. Dan mereka dapat menyampaikan pekerjaan mereka itu dengan baik dan maksimal gitu Pak Tio. Betul. Ya, semoga nanti anak-anak sukses ya di presentasi yang selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, dibuka kameranya, kita akan foto bersama dulu ya. Silakan anak-anak sebelum kita mengakhiri. Oh ya, terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi, yang turut hadir
Ya, kami dari pihak sekolah sangat mengapresiasi sekali orang tua yang sudah mendampingi dan membantu anak-anaknya untuk melaksanakan praktik baik ini ya. Terutama hal ini supaya menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi dan anak-anak selalu termotivasi untuk semangat belajarnya. Ya, dibuka dulu kameranya ya. Oke, ayo semuanya dibuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, Marcelo, Vilo, Farel, ini masuk semua nih anak-anaknya ya. Luar biasa, guys. Iya, bagus. Sip. Sudah pada nongol semua. Baik. Oke, kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih anak-anak atas semangatnya. Sukses untuk besok ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. kalian Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama anak-anak. Ya, silahkan.